Pocong. Yang serem dong. Assalamualaikum, balik lagi di Kawan Review dan hari ini kita mau ngobrol jujur, sejujur-jujurnya. Gara-gara film Comic 8 Revolution Santet Cabinet rilis, awal pun jadi merenung ya kan. Banyak orang bilang, wah Comic 8 yang dulu bagus sekali loh, legendaris loh. Tapi tunggu dulu Wak. Coba kita lepas kacamata nostalgia kita. Kalau kita nonton ulang trilogi Comic 8 zaman Anggi Umbara dengan standar film zaman sekarang, jujur aja yuk, film itu sebenarnya nggak bagus-bagus amat loh. Nah masalahnya adalah kalau standar film lamanya aja udah pas-pasan alias mediocre, harusnya film barunya ini kan minimal bisa nyamain levelnya dong, atau seenggaknya memperbaiki kesalahan masa lalu. Tapi kenyataannya, jawab sendiri. Geser duduk kalian, siapkan paracetamol, jangan di skip iklannya biar balik modal tiket awak ya kan. Kita bedah Comic 8 Revolution dengan anyut-nyutan. Kita bahas dulu konteksnya, Wak. 3 film sebelumnya kan disutradari sama Anggi Umbara. Gayanya emang chaos, actionnya gila-gilaan, satir politiknya kental, meskipun secara naskah berantakan. Ya kita akui lah ya, ceritanya emang dari dulu nggak jelas. Setidaknya film-film itu punya energi, punya identitas, nggak jelas tapi tetap asik. Nah masuk ke Comic 8 Revolution yang dipegang Fajar Bustami. Jawabannya simple. Apa yang salah? Ceritanya masih tipikal Comic 8 gaje alias gak jelas. Premisnya tentang 8 agen baru yang nyamar jadi ART di rumah dukun santet yang diperankan Andre Taulany dan Hesti. Oke, plot gak jelas. Ini sebenarnya bisa dimaafkan kalau eksekusinya benar. Masalahnya, film ini kehilangan energi yang dulu. Plotnya terasa terburu-buru banget. Penulisan naskahnya kayak dikejar deadline, pengenalan karakter, motif musuh, orang-orang kabinet, semuanya dijabarin lewat dialog verbal yang asli ngebosenin parah. Dulu, ketidakteraturan Comic 8 itu terasa anarkis loh, ya kan? Sekarang, ketidakteraturannya terasa males. Ini bedanya, Wak. Dulu jeleknya niat, sekarang jeleknya males. Masuk ke menu utama, komedi. Dulu kan jokes di Comic 8 lama itu kan banyak yang satir tuh. Nyindir koruptor, nyindir polisi, nyindir DPR. Walaupun kadang garing, tapi kita ngerti konteksnya dan masih bisa ketawa karena relevan. Nah di film baru ini, komedinya maksa kali, wah ya Allah Tuhanku. Bener-bener maksa lah. Humornya kerasa kayak humor brand road TikTok. Tahu kalian kan yang viral itu? Humor yang cuma ngandelin teriakan, ekspresi lebay, gerakan repetitif yang diulang-ulang terus padahal yang nggak lucu sama sekali. Vibe-nya kayak nonton sketsa TV macam Lapor Pak atau OVJ. Tapi ini versi gagalnya. Banyak jokes yang kita udah tahu punchline-nya sebelum diomongin. Ya pasti dia mau ngomong begini dan ternyata bener dan apa? Ya basi. Udahlah visual yang gak bagus-bagus sekali, malah komedinya pun ikutan nyungsep. Ini bener, aduh gila, komedinya gak cerdas loh. Untungnya ada Pak Haji Andre sama Bu Esti. Mereka berdua lah yang ngegendong film ini. Chemistry mereka dapet banget. Sementara kayak Oki Rengga, Diki Divi, ya mereka lumayan. Tapi sisanya, bahkan Pak De Idro sekalipun, cringe parah. Dan jujur ya, aku harus bilang, di satu bioskop pada saat aku nonton film ini, yang ketawa itu dikit banget. Padahal kita rame loh yang nonton. Kan lagi libur sekolah ya, lagi libur panjang ya. Ini yang salah apa? Ini poin yang bikin jelek sekarang kerasa lebih parah daripada jelek yang dulu. Dulu, sejelek-jeleknya naskah Anggi Umbara, dia selalu totalitas di action. Nih, kubela nih Anggi Umbara nih, selalu kubuli tuh. Ledakannya, basokannya, koreografi silatnya, tembak-tembakannya, itu yang bikin kita betah pada saat nonton triloginya. Kita maafin cerita yang jelek, karena matanya dimanja sama aksinya. Nah, di Comic 8 Revolution, actionnya emang minim dan kasar lagi. Mereka coba ganti genre jadi horor komedi karena emang temanya kan santet. Tapi setengah hati. Efek visual apinya jelek kali, Wak. Mau itu praktikal atau CGI bodo amat. Yang jelas itu murahan. Poster dan efek visualnya terlalu heboh, tapi isinya kosong. Kok tengok posternya? Rame kali udah kayak pasar malam.
Nggak ada lagi adegan yang bikin kita wah sama Comic 8 ini. Latar perang dunianya flashback si tengkorak emas lah juga nggak dapat nuansanya. Ya cuma tempelan doang. Jadi kalau dulu kita tuh dikasih cerita yang jelek, tapi eksekusi action itu masih terbilang bagus. Walaupun bukan action murni ya. Sekarang kita dikasih cerita jelek, actionnya nggak ada, komedinya garing, horornya pun apalagi. Paham kan bedanya, Wak? Ini yang bikin jelas aku marah semarah-marahnya. Duitku balikkan. Pemain film ini ramenya minta ampun. Ada senior kayak Indro Warkop, Mongol, Cak Lontong. Kemudian ada junior kayak 11 komika baru. Atau mungkin cameo bejibun lah. Tapi saking ramenya, karakternya over. Gak dijelasin dengan baik. 8 agen baru ini kerasa hambar. Mungkin karena kita belum familiar sama mereka. Atau emang penulisannya yang malas. Mereka cuma kayak side karakter yang dikasih durasi lama. Falcon, izin. Aku tahu, aku juga ngikutin kok waktu mereka ikut audisi Comic 8 kemarin. Ya kan? Masalahnya nih, nggak semua orang kenal mereka. Nggak semua orang juga ngikutin mereka. Ini dari konten kalian yang banyak di YouTube, aku justru lebih sering nontonin Ivan Gunawan. Sorry to say, emang begitu faktanya. Oke, kita balik lagi ke konteks filmnya. Acting mereka pun, ya namanya juga bukan aktor ya, wajar. Tapi ini jelas banget, kebanting sama senior. Aduh, nggak ngerti lagi lah ya. Dan ini tambah lagi, film ini penuh dengan iklan. Iya, product placement-nya itu wadidaw, kasar, banyak banget. Udah lah, bayar tiket, disuruh nonton iklan coklatos loh. Ya udahlah ya. Ini rasanya Falcon Pictures bener-bener cuma mau cari cash grab, manfaatin IP lama, masukin artis banyak biar sponsor masuk, tapi dengan kualitas film yang ya udah nomor kesekian. Ayolah Falcon, ayolah. Kita udah lama loh sering membahas soal film ya kan, ngerti kan? Ya teman lama loh ini. Kalian tuh punya potensi loh sebenarnya. Bisa lah bikin film original yang fresh. Bisa kali. Ayolah, naikin lagi standar Falcon Pictures itu. Yuk, bisa ya? Bisa dong. Menuju ending bukannya membaik malah makin aduh. Ya, di pace akhir, di menit-menit terakhir, chaosnya asli nggak lucu. Plot twistnya maksa, penyelesaian konfliknya straightforward banget, tiba-tiba menang, tiba-tiba happy ending, plot soal santet presiden dan kabinet yang harusnya jadi satir politik pedas, ya malah cuma jadi latar belakang tempelan yang dangkal. Nggak ada isinya. Jadi jangan salahkan kami, jangan salahkan penonton yang pada akhirnya walk out. Sementara filmnya masih main. Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya keluar di setengah jam atau 1 jam pertama itu. Gila sih. Apa yang salah? Yaudah gue jelasin tadi lah retetannya. Dan ini valid ya, Wak. Kesimpulan. Oke, kita bungkus ya, Wak. Kesimpulannya, Comic 8 itu dari dulu emang bukan masterpiece sebenarnya. Ya, kau tahu sendirilah. Tonton aja lagi. Tapi Comic 8 Revolution ini berhasil membuktikan kalau pas-pasan itu masih ada level di bawahnya lagi, yaitu ya udah isi sendiri. Aku malas, takut berdosa. Jelas film ini kehilangan energinya, kehilangan identitas yang kita kenal, yaitu actionnya, dan kehilangan kecerdasan komedinya. Diganti sama humor TikTok, sketsa TV repetitif, dan jelas produk placement yang aduhai. Jadi kalau kau kangen film lama, ya mending tonton ulang aja di streaming. Jangan rusak kenangan kau sama film ini. Saran awak, mending duit tiketnya dipakai buat beli apa, kayak beli bakso, kayak beli cimol, kayak apalah segala macam lah. Terserah aku lah. Atau ditabung untuk nonton film lain di tahun depan. Yang jelas banyak yang bagus-bagus. Oke, silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang udah nonton film Comic 8 Revolution Santet Kabinet. Subscribe channel kawan review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.